Hai semuanya, selamat datang dalam konten perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia kelompok 3. Berikut adalah materi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, materi yang pertama itu mengenai model-model perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun jenis model-model yang biasa digunakan itu, yang pertama, model Performance Based Teacher Education. Langkah-langkah yang biasa ditempuh dalam perencanaan pembelajaran model Performance Based Teacher Education itu, yang pertama merumuskan asumsi-asumsi secara jelas, eksplisit, dan khusus. Yang kedua mengidentifikasi kompetensi. Yang ketiga merumuskan tujuan-tujuan secara deskriptif. Yang keempat menentukan tingkat-tingkat kriteria dan jenis asesmen. Yang kelima, pengelompokan dan penyusunan tujuan-tujuan pelajaran berdasarkan urutan psikologis untuk mencapai maksud-maksud instruksional. Selanjutnya ada mendesain strategi instruksional, mengorganisasi sistem pengelolaan kelas, mencobakan program, menilai desain instruksional, dan yang terakhir itu memperbaiki kembali program. Model perencanaan pengajaran yang kedua yaitu model Dick dan Carey. Berikut adalah langkah-langkah dari model perencanaan pembelajaran Dick dan Carey. Teman-teman bisa membacanya dengan seksama. Nah, model yang terakhir dalam ragam model perencanaan pengajaran ini yaitu model PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. PPSI ini terdiri dari 5 tahap, yakni merumuskan tujuan, mengembangkan alat evaluasi, mengembangkan kegiatan belajar mengajar, mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yakni merumuskan materi pelajaran, dan yang terakhir adalah pelaksanaan program. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai model perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua mengenai pendekatan perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Adapun jenis-jenis pendekatan perencanaan pengajaran itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada pendekatan komunikatif, yang kedua ada pendekatan integratif, yang ketiga ada pendekatan tujuan, yang keempat pendekatan belajar kooperatif, dan yang terakhir itu ada pendekatan struktural. Mari kita baca bersama mengenai kelima jenis pendekatan perencanaan pengajaran tersebut. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai strategi perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Strategi pembelajaran bahasa itu berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, strategi pembelajaran bahasa diuraikan dengan mengacu pada berbagai keterampilan berbahasa yang dituju. Oleh sebab itu, berbagai strategi ini dijelaskan dengan mempertimbangkan 4 keterampilan berbahasa, yakni keterampilan mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, berikutnya kita masuk kepada bagian metode perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada metode audio visual.
Berikut adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan. Metode yang kedua yaitu metode alamiah. Metode ini memiliki prinsip bahwa mengajarkan bahasa baru seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Yang ketiga ada namanya metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan metode SAS. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai teknik perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah 4 jenis teknik perencanaan pengajaran. Yang pertama itu ada teknik ceramah. Teknik ini melibatkan guru yang menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Yang kedua ada namanya teknik diskusi. Siswa itu diajak untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berbagi pandangan ke sesama siswa lain. Yang ketiga itu ada namanya teknik demonstrasi. Teknik ini melibatkan guru yang menunjukkan cara melakukan sesuatu, seperti cara menulis atau berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir ada teknik praktik. Teknik ini merupakan penjelasan atau demonstrasi. Siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Teknik ini sangat penting dalam pengajaran bahasa karena praktik langsung dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa dalam materi pembelajaran berikutnya.